Sahabat Sakinah sekalian, berjumpa lagi dengan saya Reno Penghulu di channel YouTube saya Reno Arrawi. Like, subscribe, and share untuk membantu perkembangan channel kami ini ya. Sahabat Sakinah sekalian, pada kesempatan kali ini kita tetap berusaha untuk memberi pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat sekalian, khususnya dalam pernikahan, karena kami sebagai penghulu mendidik masyarakat agar pengetahuan masyarakat tentang pernikahan bertambah khususnya, dan masalah hukum Islam yang lainnya umumnya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengkhususkan tentang syarat khusus bagi calon pengantin putra ataupun putri yang berstatus janda atau duda gitu ya. Sahabat Sakinah sekalian, kalau ingin mengetahui bagaimana syarat umum tentang pernikahan bagi seorang calon pengantin baik putra maupun putri, khususnya yang berstatus jaka perawan, maka bisa melihat uploadan video kami sebelumnya ya, tentang syarat lengkap pernikahan. Yang pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan bagaimana syarat-syarat bagi calon pengantin putra ataupun putri yang berstatus duda atau janda. Duda atau janda itu sendiri bisa berstatus duda, janda, cerai mati atau cerai hidup. Bagi yang cerai mati, maka harus melampirkan surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan masing-masing dalam bentuk model N6 ya, surat keterangan kematian. Di sana akan dicantumkan biodata mantan suami atau mantan istri yang setelah meninggal dunia dan tanggal meninggalnya, beserta suami atau istri yang akan menikah lagi. Dari tanggal meninggal itu nanti akan kita hitung masa iddahnya, kapan pernikahan boleh dilakukan kembali oleh sang calon pengantin putra atau putri yang berstatus janda atau duda cerai mati. Dan harus diketahui bahwa pendaftaran pernikahan itu boleh dilakukan ke KUA setelah masa iddah selesai. Itu yang perlu masyarakat ketahui, perlu kami tekankan. Karena tidak boleh seorang perempuan dalam masa iddah dilamar seorang laki-laki gitu ya. Maka pendaftarannya ke KUA itu setelah masa iddah selesai. Dan mestinya seluruh dokumen pernikahan yang diterbitkan oleh desa harus tertanggal setelah masa iddah selesai. Logikanya demikian. Ya, itu bagi yang cerai mati. Dan ada tambahan syarat yang lain karena majunya teknologi. Pemerintah sekarang menerbitkan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menerbitkan akta kematian. Kalau seandainya calon suami atau calon istri yang ingin menikah dengan status duda cerai mati ingin melampirkan akta kematian yang asli, maka dia tidak harus melampirkan surat keterangan kematian model N6 dari desa atau kelurahan. Tapi kalau seandainya dia ingin mengumpulkan fotokopi dari akta kematian itu, maka dia harus melampirkan model N6 surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan. Itu ya, sahabat Sakinah sekalian, harus melampirkan demikian. Dan ada lagi perceraian hidup, masa hidup, yaitu cerai gugat atau cerai talak. Bagi cerai gugat itu perceraian yang terjadi karena sang istri menggugat cerai suami. Ini tidak berlaku rujuk. Bagi perceraian cerai talak itu adalah perceraian yang terjadi karena suami yang mengajukan perceraian ke pengadilan. Setelah perceraian itu terjadi, maka diterbitkan nanti akta cerai. Dari akta cerai tersebut nanti dilihat tanggal akta cerai tersebut
yang berkekuatan hukum tetap, dari tanggal tersebut nanti akan dihitung masa iddah yang berlaku. Dari tanggal yang berkekuatan hukum tetap tersebut akan dihitung masa iddah yang berlaku sampai selesai kapan. Nanti setelah selesai masa iddah baru boleh mendaftarkan pernikahan ke KUA. Sekali lagi, pendaftaran ke KUA untuk calon suami atau calon istri yang berstatus duda cerai mati dan duda cerai hidup yang ingin menikah baru, maka pendaftaran di KUA setelah masa iddah selesai. Dari mana kita hitung permulaan tanggal masa iddah itu? Maka kita hitung dari tanggal keputusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap. Kapan perceraian tersebut putus dan berkekuatan hukum tetap? Dari sana kita mulai menghitung sampai 90 hari sampai 3 bulan ke depan. Setelah 3 bulan baru boleh dia mendaftarkan pernikahannya yang baru. Kalau belum selesai masa iddah maka tidak boleh melakukan pendaftaran nikah. Kalau belum selesai masa iddah maka tidak boleh mendaftarkan pernikahan yang baru. Masalah yang terjadi terkadang sang istri ditinggal, pengakuan sang istri itu ditinggal oleh suaminya sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak mengurus perceraiannya ke pengadilan agama, ya. Dia tidak mengurus perceraiannya ke pengadilan agama, dan setelah beberapa tahun ditinggal suaminya, mungkin bertemu dengan calon suami atau seorang laki-laki yang dianggap cocok untuk menjadi pengganti suaminya yang telah meninggalkan dia, baru mengurus perceraian. Setelah perceraian itu putus, itu langsung datang ke KUA untuk minta dinikahkan dengan alasan dia sudah lama ditinggalkan oleh suaminya. Maka dalam kasus seperti ini jelas akan ditolak oleh pihak KUA, karena penghitungan masa iddah dimulai tetap dari tanggal keputusan itu jatuh yang berkekuatan hukum tetap, tidak bisa langsung setelah putus langsung ingin menikah dengan alasan telah ditinggalkan suami, karena hal itu rumit untuk diterangkan. Maka nanti akan saya coba untuk menerangkannya dalam video yang selanjutnya ya. Pada video kali ini kita khusus saja untuk membahas syarat-syarat dokumentasinya saja ya. Itu yang bagi yang cerai hidup, dia harus melampirkan akta cerai, baik akta cerai suami atau akta cerai istri yang asli berserta konsideran, berserta lampiran dari putusan perceraian tersebut. Karena dokumen tersebut akan diambil oleh KUA sebagai dokumen bukti perceraian gitu ya, cerai hidup. Dan harus dipastikan juga bahwa di KTP KK calon suami atau calon istri yang berstatus janda atau duda tersebut betul-betul di KK dan KTP mereka itu statusnya sudah berstatus duda cerai hidup atau duda cerai mati. Karena kasusnya ada yang setelah mati mantan suami atau mantan istri, KTP KK mereka tidak dirubah. Setelah ingin menikah, akhirnya disodorkan, dikumpulkan fotokopi KK KTP yang berstatus kawin. Hal ini juga nanti akan ditolak oleh pihak KUA. Kenapa ditolak? Karena tidak mungkin KUA menikahkan orang yang berstatus menikah, berstatus kawin, kan gitu logikanya. Maka KTP KK-nya semuanya harus dirubah dulu. Setelah dirubah, baru nanti dikumpulkan fotokopinya ke KUA menjadi dasar dari data-data yang akan dituliskan dalam berkas-berkas nikah di KUA hingga diterbitkannya buku nikah yang baru. Jadi begitu sahabat kita sekalian. Kalau seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan dalam hal pernikahan duda janda ini dengan masalah-masalah yang ada, dokumen kependudukan, data diri yang ada, bisa ditanyakan di komen ya. Bisa komen, bertanya tentang hal tersebut, dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, and share channel kami ini
dukung channel kami ini, mudah-mudahan bisa berkembang dan bermanfaat serta memberi manfaat bagi kita semua. Demikian vlog kali ini sahabat Sakinah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.